Bayangkan seekor makhluk yang hidupnya tak jauh-jauh dari air, hobi berenang, bermain, mencari makan, serta lebih banyak menghabiskan waktunya di air. Namun dengan ironisnya diberi nama bebek kayu. Sungguh seolah-olah seseorang berpikir, apa ya nama yang paling tidak masuk akal untuk makhluk ini? Kayu saja, bebek kayu, Aix sponsa. Meski namanya terdengar seperti patung terapung, adalah salah satu spesies unggas air paling indah dan gesit, yang menghuni sungai, rawa, dan danau. Nama mereka mungkin menyesatkan, tetapi perilaku dan keindahan mereka sama sekali tidak. Bebek kayu, Aix sponsa, adalah sebuah karya agung dalam pameran seni alam yang diwarnai dengan warna-warni gemilang. Namun salah satu aspek paling menarik dan cukup memancing rasa ingin tahu, bercampur kengerian dari kehidupan bebek ini adalah keputusan evolusioner mereka untuk membesarkan anak-anak di sarang yang terletak di ketinggian pohon, sebuah pilihan yang tampaknya lebih sesuai untuk burung elang daripada penghuni lahan basah. Di dalam lubang pohon yang sunyi, bebek kayu ini bersarang. Dengan tekun dan sabar menjalani rutinitas mulianya, mengerami telur-telurnya selama sekitar 4 minggu. Dengan harapan insting mereka lebih kuat daripada rasa takut. Begitu heroik bukan? Untuk seekor bayi yang bahkan belum sempat belajar berjalan. Sementara induknya memanggil dan menunggu dari bawah, seolah memberi motivasi kepada anaknya. Ayo nak, kamu bisa. Bayangkan ini, anak-anak bebek kayu yang baru beberapa jam mengenal dunia, dihadapkan pada tantangan yang bisa membuat bahkan manusia dewasa merasa. Pertanyaan besar yang sering diajukan adalah, kenapa? Kenapa? Bebek kayu memilih bersarang di atas pohon? Tidakkah mereka tahu bahwa ini berarti anak-anak mereka harus menghadapi risiko gravitasi yang tidak main-main? Jawabannya sebenarnya cukup sederhana, keamanan. Dengan bersarang di rongga pohon, bebek kayu mengurangi risiko serangan predator darat, seperti rakun, ular, atau anjing liar yang akan dengan senang hati menyantap telur atau anak-anak bebek yang belum siap menghadapi dunia.
mengapa tidak di tanah saja? Jika sarang di pohon ini penuh risiko, mengapa tidak membuat sarang di tanah seperti bebek lain? Alasan utama, sekali lagi, adalah perlindungan dari predator. Bebek kayu mungkin terlihat anggun dan damai, tetapi dunia mereka penuh ancaman. Dengan bersarang di atas pohon, mereka mengurangi kemungkinan telur mereka ditemukan oleh predator darat. Namun, kita juga bisa mempertanyakan, apakah ini keputusan terbaik yang bisa diambil oleh evolusi? Apakah bebek kayu pernah berpikir, mungkin kita harus mencoba sesuatu yang lebih aman? Tapi, tentu saja, burung tidak punya ruang untuk refleksi semacam itu. Alam hanya bekerja berdasarkan apa yang berhasil, dan sejauh ini, strategi ini terbukti cukup efektif. Bahkan jika itu membuat manusia menonton dengan campuran rasa kagum dan ketakutan. Strategi ini juga dilakukan oleh angsa teritip. Angsa ini membangun sarangnya di atas tebing-tebing tinggi dan curam. Bahkan tantangan anak angsa ini jauh lebih berat. Selain harus lompat dari tebing yang jauh lebih tinggi dibanding anak bebek pohon, tempat mendaratnya juga berupa batu-batu yang keras dan terkadang runcing. Pilihan bebek kayu untuk bersarang di ketinggian menunjukkan bahwa evolusi seringkali merupakan serangkaian kompromi. Di satu sisi, mereka melindungi keturunan mereka dari predator. Di sisi lain, mereka menuntut anak-anak mereka untuk menjalani lompatan besar pertama dalam hidup mereka secara harfiah. Namun, disinilah letak keindahannya. Dalam setiap lompatan anak bebek, kita melihat perwujudan keberanian, desain alami yang luar biasa. Alam dengan segala keajaibannya seringkali juga penuh ironi dan drama kehidupan yang begitu mentah. Mungkin disitulah pelajaran terbesar bagi kita. Terkadang, bahkan dalam risiko yang paling menakutkan, ada keajaiban tersembunyi.